رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Salam. Tiada henti kita memuji Allah Azza wa Jalla atas karunia dan kenikmatan. Dari semenjak kita bangun dari tempat tidur kita sampai detik ini, kita adalah orang-orang yang menjadi saksi betapa luasnya karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mudahkan langkah kita untuk kembali mempelajari agamanya, kembali mempelajari sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari di mana wajah itu berseri-seri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang mempelajari sunnahnya dengan agar diberikan wajah yang berseri-seri. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ah farubba muballaghin aw'a min sami'in. Semoga Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengarkan sabda kami, kemudian ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada orang yang mendengarnya langsung. Makanya pada hari kiamat wajah Ahlus Sunnah itu akan berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari di mana wajah itu putih indah dan ada wajah-wajah yang hitam dan legam. Tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Pada hari di mana wajah ahli sunnah itu indah dan berseri-seri. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ahaditsul Akhlaq yang semula 10 kaidah dalam istiqamah. Tapi kami melihat pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Kita akan membaca tentang hadis-hadis seputar akhlak. Karena akhlak salah satu perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala memulai kitabnya dengan mengatakan, Nas'alullaha Azza wa Jalla an yamunna alaina bil adabil karimi wal khuluqil qawimi alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita bermunajat kepadanya agar Allah mengkaruniakan kepada kita akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, perangai yang lurus, yang merupakan petunjuk teladan terbaik kita.
panutan kita yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzi qala anhu rabbuh, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang sangat mulia. Surat Al-Qalam ayat keempat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita petunjuk kepada akhlak yang mulia. Tidak akan ada yang mampu menuntun hati jiwa kita kepada akhlak yang mulia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Salam. Dan tidak akan ada yang mampu melindungi jiwa kita dari perangai-perangai tercela kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia adalah lambang kebahagiaan, lambang kesuksesan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wa mastujlibatil khairat bimithlil khuluq al-fadil wal adabil karim. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan berbagai macam kebaikan yang lebih hebat daripada yang didatangkan oleh akhlak yang mulia. Wad-dinu kulluhu khuluqun. Agama ini seluruhnya adalah apa? Akhlak. Agama kita ini semuanya adalah akhlak. Akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak kita kepada Rabb kita, pencipta kita. Ini diatur oleh agama Islam. Akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita antar sesama. Bagaimana seorang anak kepada orang tuanya, dan bagaimana akhlak orang tua kepada anaknya. Bagaimana antara pemimpin dengan rakyatnya, dan bagaimana rakyat dengan pemimpinnya. Bagaimana akhlak seorang suami kepada pasangannya, kepada istrinya. Demikian pula bagaimana akhlak seorang istri kepada suaminya. Semua agama kita ini dibangun di atas akhlak. Maka apabila ada orang yang menambahkan ilmu tentang akhlak kepada kita, maka ia sejatinya telah menambahkan ilmu agama kepada kita. Barang siapa memperingatkan kita tentang akhlak, berarti ia telah memperingatkan kita tentang agama. Apabila seseorang menegur kita tentang kejujuran, maka berarti dia telah menegur kita tentang agama kita. Seorang yang menegur kita tentang mungkin kata-kata kita yang kasar, ucapan kita yang tak pantas, maka sejatinya dia telah menegur agama kita. Kemudian di sini disebutkan hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Apa kira-kira jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Jawabannya tidak panjang lebar. Jawabannya tidak mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dijawab dengan 2 poin saja. Singkat, padat, jelas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara sebab masuk surga itu adalah apa? Takwa. Yang merupakan apa? A'zamu wasiyah, wasiat teragung. Seluruh para nabi mewasiatkan takwa kepada umatnya. Dan puncak ketakwaan itu adalah apa? Tauhidullah. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menggandengkan dengan takwa ini adalah apa? Budi pekerti yang mulia, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kenapa ikhwatal iman? Kenapa dua poin ini yang disebutkan oleh Nabi SAW? Tidak menyebutkan salat, tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa hanya disebutkan taqwallah wa husnul khuluq? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan kita jawabannya. Kenapa dua poin ini, dua hal ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kita simak penjelasan Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnil khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara bertakwa kepada Allah dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kenapa para jamaah? Lianna taqwallah yuslihu ma bainal 'abdi wa rabbih. Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Apabila kita bertakwa, ya, hubungan kita baik dengan Rabbul Alamin. Namun apabila kita keluar dari jalur takwa, maka di saat itu pula kita sudah merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Dan akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Nah, ini rahasianya. Kenapa Nabi SAW menggandengkan antara akhlak yang mulia dengan takwa. Takwa memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, sedangkan akhlak yang mulia akan memperbaiki apa? Hubungan seorang hamba dengan saudara-saudaranya. Seringkali kita benci kepada seseorang karena apa? Karena perangainya, akhlaknya yang tercela. Seringkali jenggot ini disalahkan. Kenapa ikhwatal iman? Karena yang berjenggot ini tidak berakhlak yang mulia. Padahal si jenggot ini gak ada salahnya. Tapi dia jenggotan, tapi lihat girangan ungkulang katanya. Sukanya bohongin orang. Bukan jenggotnya yang berbohong, tapi yang siapa? Orangnya ikhwatal iman. Sama kadang wanita itu pakai hijab, ya, tapi mungkin, ya, tapi tidak mampu menjaga lisannya. Kita enggak, jilbab dong beli katanya, jilbabnya saja yang besar, ya, tapi lihat omongannya juga besar. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian berarti keutamaan akhlak yang mulia yang pertama ini adalah apa? Salah satu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga.
Hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Semoga dengan mendengarkan hadis ini kita semakin termotivasi untuk memperbaiki kualitas akhlak kita. Karena keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini sangat luar biasa. Semua kita menginginkan keutamaan ini. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, siapa? Orang-orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Apabila kita ingin bersanding dengan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kita ingin duduk dekat dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, hendaklah kita berusaha memperbaiki akhlak kita. Hendaklah kita berusaha memperbaiki tingkah laku kita, perangai kita. Makanya lihat ikhwatul iman, ada hal-hal yang kita anggap itu sepele, tapi dia menjadi sebab masuk surga. Karena itu bagian dari akhlak yang mulia. Apa kata Nabi SAW? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Bagimu apa? Surga. Jangan marah. Ya, kelihatannya sepele, cuma nahan marah, nahan emosi doang. Nabi katakan, engkau akan mendapatkan surga. Tapi subhanallah, emosi ini luar biasa ya ikhwatal iman. Betapa sulit kita meredam emosi itu. Apabila api emosi, api kemarahan itu sudah menyala, ya, damkar pun mungkin kadang nggak bisa memadamkannya. Kenapa ikhwatal iman? Karena ini kaitannya dengan apa? Menahan jiwa itu. Makanya Nabi SAW menyebutkan orang yang kuat itu siapa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan amarahnya ketika di saat ia sedang marah temperamental. Itu dikatakan orang yang kuat. Kita ingin bermajlis dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Iya, di dunia subhanallah ikhwatal iman, kita hanya bisa menghayalkan bagaimana fisik Rasulullah SAW dengan belajar apa? Asy-syama'il al-Muhammadiyah, dengan belajar karakter-karakter siapa? Nabi Muhammad SAW. Di situ kita bisa menghayalkan rambut beliau bagaimana, warna kulit beliau bagaimana, postur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Kita hanya bisa melalui hadis-hadis yang kita baca, sirah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita pelajari. Namun alangkah bahagianya pada hari kiamat, sudah masuk surga, kemudian duduk berdampingan dengan siapa? Rasulullah SAW. Sungguh besar keberuntungan kita pada hari itu. Untuk mencapai keberuntungan itu, kita berusaha untuk menaiki tangga yang berat. Tangga yang berat itu adalah ahasinakum akhlaqa, orang-orang yang paling baik akhlaknya. Baik. Maka semakin baik akhlak seseorang, semakin dekat dia dengan siapa? Rasulullah SAW. Semakin buruk akhlaknya, maka semakin jauhlah dia dari Rasulullah SAW. Maka jangan disepelekan urusan akhlak ini, ikhwatal iman. Agama kita ini bukan hanya tentang akidah, bukan hanya tentang ibadah, tapi di situ diajarkan poin-poin penting kaitannya dengan apa? Akhlak yang mulia. Makanya lihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
didatangi oleh seorang yang akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang tercela buruk, namun Nabi tetap apa? Ya, berlaku baik kepada orang itu. Ini yang menjadikan Aisyah takjub kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana karakter budi pekerti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang Nabi kita SAW ini manusia terbaik dalam catatan sejarah kehidupan manusia. Sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, kita tahu bagaimana kejujuran Nabi alaihi salatu wassalam. Antum sering kan dengar bagaimana kejujuran Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai orang-orang Quraisy mengatakan, ma jarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta satu kali pun. Satu kali enggak pernah kami mendapati engkau berdusta, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika naik ke atas bukit mengatakan apa? Qulu la ilaha illallah. Ucapkan apa? La ilaha illallah. Mulailah datang tuduhan-tuduhan dusta itu. Dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan pendusta. Yang semula apa kata mereka? Ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami tidak pernah mencoba satu kedustaan pun yang keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah realita kehidupan ikhwatal iman. Di saat orang tidak menyukai apa yang kita bawa, dari semula kecintaan itu akan berbalik menjadi kebencian. Tapi yang namanya kebaikan itu, mau tidak mau orang pasti suka. Meskipun hatinya mengatakan tidak, meskipun zahirnya mengatakan apa? Tidak suka. Tapi hatinya mengatakan ini orang baik sebenarnya. Baik. Kemudian keutamaan berikutnya dari akhlak yang mulia. Hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum lan tasa'awun nasa bi amwalikum, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan kepuasan kepada manusia ini dengan harta kalian. Akan tetapi yang menjadikan mereka puas itu adalah bastul wajhi wa husnul khuluq. Wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Ikhwatal iman, di mana-mana yang namanya akhlak mulia ini selalu memberikan bekas. Dimanapun orang itu berada, yang namanya akhlak mulia ini akan mendatangkan kecintaan. Orang yang jujur dicintai. Kapan dia dibenci para jamaah? Kapan orang jujur dibenci? Tatkala di lingkungan orang-orang yang buruk. Orang yang buruk itu kan benci kepada dia. Tapi orang yang baik, tidak ada yang tidak mencintai yang namanya apa? Kebaikan. Sekarang ikhwatul iman, logika sederhana. Apakah kita suka orang yang datang kepada kita kemudian berdusta kepada kita? Dia datang kepada kita dengan membawa kedustaan. Dia bohongin kita. Dia dusta kepada kita. Apakah kita akan suka dengan dia atau tidak? Jawabannya pasti tidak suka. Tetapi orang ini jujur, luar biasa jujurnya. Orangnya penyabar, ya. Orangnya selalu senyum. Siapa yang tidak akan suka kepada dia? Pasti orang akan semua suka kepada dia. Ada sebuah cerita ikhwatal iman. Ada salah satu ikhwan kita, salah satu anggota, orangnya subhanallah, memang dari teman-temannya cerita cuma bisanya senyum sudah. Ketemu senyum, dan kenal orangnya subhanallah, senyum saja kerjaan. Ketemu senyum, kayak nggak pernah kelihatan orang susah itu. Kita kan nggak pernah tahu dia orang susah. Kenapa? Senyum. Sampai istrinya cerita kepada istri yang lain, katanya mengatakan, saya kepengen lihat suami saya ini marah sekali saja. Lihat ikhwatal iman, saya kepengen lihat apa? Suami saya ini marah sekali saja katanya. Kalau kita kan kepengennya nggak bagaimana? Istri
Istri kita berharap kita ini kalem, adem. Tapi ini lain keinginan istrinya. Saya kepengen lihat dia, beliau ini marah sekali saja. Dan memang ternyata yang diceritakan teman-temannya seperti itu. Ya, penyabar dan satu senyum, kayak orang tidak pernah apa. Saya pernah duduk bersama beliau ini. Suatu ketika dia baru pulang kerja dari Mataram, dari tempat ini. Dia pulang kerja, datang senyum kayak orang gak pernah capek itu. Padahal dia berangkat habis subuh, kemudian balik lagi sekitar menjelang maghrib, duduk dengan ana pada waktu itu. Tapi lihat Pak, senyum selalu. Pokoknya ngomong senyum, tak berhenti-berhentinya senyum. Kayak orang gak pernah capek itu para jamaah. Kita kan kalau kelihatan capek itu beda kan para jamaah kan? Ya kelihatan mata kita, terus kita lemas dan yang lainnya. Tapi beliau ini subhanallah. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalian tidak akan mampu memuaskan manusia itu dengan apa? Dengan harta kalian. Tapi yang akan memuaskan manusia itu adalah apa? Ya, akhlak yang mulia. Iya, kita bisa memberi dengan harta kita, ikhwatal iman. Kemudian orang akan mencintai kita. Ya. Dan lihat ikhwatal iman, kita orang dicintai bukan karena hartanya, tapi karena kedermawanannya. Subhanallah. Ya mungkin pemberiannya tidak seberapa ikhwatal iman, tapi orang ini subhanallah di saat orang sulit dia bantu. Seberapapun orang akan cinta kepada dia, demi Allah orang akan selalu mengingat dia. Karena apa? Kedermawanannya, bukan karena pemberian. Orang cinta kepada seorang karena dia dermawan. Dan sifat dermawan ini tidak semua orang mampu. Siapa yang mampu melakukannya? Hanya orang-orang yang memiliki harta. Tapi kalau akhlak yang mulia, orang yang kaya dan orang yang tidak kaya itu semua akan bisa melakukannya apabila dia mampu belajar dan mengaplikasikan apa yang dia pelajari. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah melantunkan bait syair mengatakan, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun, wajhun taliqun wa kalamun layyinun." Wahai anakku, kata, kebaikan itu sesuatu yang mudah sejatinya. Kebaikan itu sesuatu yang mudah sejatinya. Kemudian beliau mengatakan, wajah yang berseri-seri dan tutur kata yang santun dan lemah lembut. Orang yang kasar ngomongannya kita senang apa? Sama dia apa enggak? Hotel Iman, orang yang tutur katanya kasar, kita senang apa dengan dia? Demi Allah kita nggak suka sama dia. Ya, tapi orang yang tutur katanya lemah lembut, halus, ya, orang akan cepat terpikat dengan dia, meskipun dia bohong. Halus caranya narik orang, masya Allah, orang tahu-taunya apa? Bohong. Lai sakit hati kita terus. Subhanallah. Taib. Kemudian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Poin berikutnya, kata Syekh Abdul Razzaq, wa hadhil akhlaqu hibatun min Allah wa tafaddulun minhu yahdi li ahsaniha man syaa min ibadi. Perkara akhlak ini adalah karunia dan pemberian Allah. Dialah yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia. Dialah memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia. Mana yang bukti tentang poin penting kita ini? Akhlak ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Artinya bagaimana ikhwatal iman? Jangan lupa poin doa itu dalam meraih akhlak yang mulia. Sebagaimana pembahasan kita yang lalu di kitab penyucian jiwa itu. Doa untuk meraih kesucian jiwa. Dan jangan lupa akhlak yang mulia ini
tidak akan kita dapatkan hanya sebatas dengan kita duduk di majelis ilmu, dengan kita rutin atau kantin. Apa tahu kantin para jamaah? Tahu kantin? Kajian rutin. Bukan hanya sebatas apa? Kantin, kajian rutin. Bukan hanya sebatas itu. Dengan itu kita akan mendapatkan akhlak yang mulia. Iya, itu wasilah, itu perantara, itu sebab, itu jembatan, itu jalan, itu pintu. Tapi pemberinya adalah Rabbul Alamin. Jangan lupakan. Maka lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa istiftah ketika salat malam itu. Ya. Atau doa istiftah Nabi SAW, sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, kana Nabi SAW idza istaftaha as-salah kabbar. Nabi SAW apabila memulai salat, beliau bertakbir. Kemudian beliau membaca doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul. Apa doa lanjutannya? Lupa. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta. Itu istiftah yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta. Kemudian waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq. La yaqi sayyi'aha illa anta. Kalau belum hafal berarti belum pernah dipakai. Itulah kisi-kisi dan jawabannya. Besul. Ngopi tadah nasul. Konten doang. Taib para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta. Kemudian waqini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq. La yaqi sayyi'aha illa anta. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau kita ulang-ulang ya selesai kajian kita ini para jamaah. Nanti tinggal antum di rumah ya, duduk hafalkan ya 10 menit insya Allah hafal. Taib. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau memohon perlindungan agar dijauhkan dari akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Padahal kita tahu Rasulullah SAW dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa? Al-Quran. Kita tahu itu ikhwatul iman. Tapi lihat Nabi SAW mengajarkan kita sebuah teladan, sebuah contoh. Apa contoh itu? Seorang mukmin tidak bisa terlepas dari berdoa. Seorang mukmin tidak bisa terlepas dari yang namanya doa. Doa ini adalah kehidupan. Hati yang tanpa doa adalah hati yang mati. Karena dia telah meninggalkan perantara terbesar untuk mengetuk pintu-pintu kebaikan yang datang dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Dari Ziyad ibn Ilaqah, dari pamannya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Siap sul, ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Gimana sul? Pendek apa panjang? Versi antum dulu. Oh pendek. Atau kalau gitu cepat antum hafal kalau pendek. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Gimana Bang Helmi? Bisa dicerna? Oh bisa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Wal a'mal, dari amalan-amalan yang mungkar. Wal ahwa, dari hawa nafsu yang buruk. Ini doa Rasulullah SAW. Dan sebagai motivasi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada tempat kajian di daerah pelosok di Lombok Timur. Ada ikhwan kita, udah tua 87 tahun umurnya, tapi kalah yang muda-muda kalau menghafal doa. Jadi beberapa kali kajian dan sering yang pribadi, anak pribadi buktikan itu hotel 5. Beberapa ikhwan kita yang muda saya tanya, gimana sudah hafal? Belum Ustaz. Tapi giliran beliau ini ditanya, insya Allah Ustaz katanya. Ternyata betul lancar ya hotel 5. Umur berapa? 87 tahun. Jalannya sudah bungkuk di hotel 5. Tapi lihat, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikianlah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada yang kita subhanallah tutup balung baru hafal. Sulit. Ada orang yang subhanallah mudahkan dia cepat untuk menghafal. Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tesul dulu kalau begitu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'ma wal ahwa. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Taib. Kemudian doa Nabi SAW yang lain. Hadis dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, ini lebih pendek lagi nih. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah fisikku, penciptaanku, maka perindahlah akhlak dan budi pekertiku. Jelas para jamaah? Nah. Pak Guru hafal? Oh, coba bismillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Minimal ini antum dapat pulang kajian. Apa kajian tadi? Oh, ini doa saya dapat. Satu sudah dapat apa? Alhamdulillah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Taib, kita baca penjelasan para ulama. Qala Tawus ibn Kaisan rahimahullah, berkata Tawus ibn Kaisan al-Yamani, salah satu murid seniornya ahli tafsir Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna hadhihi al-akhlaqa manaih yamnahuha Allahu azza wa jalla man yasha min ibadi. Akhlak yang mulia ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Fa idza arada Allahu bi'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihah. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan berikan dia akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Salah satu tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita adalah kita diberikan apa? Akhlak yang mulia. Salah satu poin penting yang kita perhatikan adalah di saat ternyata kita merasa akhlak kita ini kurang baik, dan kita harus introspeksi diri, khotal iman. Kita harus berkaca. Berkaca dalam artian, selama ini akhlak saya bagaimana? Terhadap istri saya bagaimana? Terhadap anak-anak saya bagaimana? Akhlak saya sesama rekan bisnis saya bagaimana? Sesama kerabat saya bagaimana? Kita harus introspeksi diri, khotal iman. Jangan sampai ternyata kita orang-orang yang berlemah lembut kepada rekan-rekan bisnis kita, dengan teman-teman kita, namun ternyata kita adalah orang yang kasar kepada istri dan anak-anak kita. Maka ini ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Orang yang paling layak kita lemah lembut adalah siapa? Pasangan kita, ikhwatal iman. Ya. Istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi singa di dalam rumah, kemudian di luar kita ibarat ya kucing yang penakut. Kata Bang Helmi kebalik katanya. Subhanallah. Jadi khotal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita harus mengingat. Jadi kita harus mengingat ya khotal iman. Kita harus meletakkan akhlak ini pada tempatnya. Kalau tidak, zalim kita ikhwatal iman. Bukankah kezaliman itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jangan sampai kita lebih penyayang, kita lebih loyal kepada siapa? Teman-teman. Ternyata kita luar biasa pelit, bakhil kepada istri dan anak-anak kita. Ini kebalik, ini ikhwatal iman. Kita salah dalam meletakkan apa? Akhlak itu. Istrinya minta, padahal dia punya uang. Aneh, hitung dulu mah kata. Dikalkulasikan dulu sama dia. Pakai kalkulator, buka kalkulatornya dulu. Kalkulator manajemennya dia. Hitung-hitungan dulu. Tapi kalau sama temannya, udah ambil apa? Apa aja mau ente. Sama temannya begitu. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Makanya sebagaimana yang kita katakan tadi khotal iman, harus kita apa? Introspeksi diri, sejauh mana kita, ibadah kita sejauh mana, akhlak kita sejauh mana, akhlak kita kepada Allah sejauh mana. Ya. Jangan sampai akhlak sesama manusia luar biasa, lemah lembut, jujur, tapi kepada Allah kita tidak jujur. Ya. Maka kita salah dalam memposisikan apa? Akhlak itu sendiri. Taib. Masih ada waktu khotal iman? Masih. Taib. Tinggal 5 menit baru kita buka tanya jawab. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah, ini ucapan yang menjadi bahan renungan kita ikhwatal iman. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Hadis dari Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membagikan kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagikan rezeki-rezeki kalian. Allah bagikan kepada kita apa? Akhlak-akhlak sebagaimana Allah membagi apa? Rezeki-rezeki. Apa poin pentingnya ikhwatal iman? Ketika kita berbicara urusan rezeki, ada dua poin penting yang tidak terlepas dalam prinsip Muslim. Satu, al-luju' ilallah fi taysirihi wat tawakkulu alaihi fi iktisabihi. Kita kembali kepada Allah agar dimudahkan rezekinya. Dan kita bertawakal kepada Allah agar mendapatkan sesuai dengan keinginan kita. Begitu kan? Begitu para jamaah? Gitu gak konsep rezeki Muslim itu? Iya. Konsep rezekinya orang Muslim itu seperti itu. Ia memohon kepada Allah agar dimudahkan, dia bertawakal kepada Allah agar ia mendapatkan sesuai dengan apa? Yang ia inginkan. Itu konsep pertama. Kemudian yang kedua, konsep seorang Muslim itu dalam urusan rezeki itu bagaimana? As-sa'yu fi talabir rizqi min wujuhihil masyru'atil mubahah. Ia mencarinya, berusaha mencarinya dengan jalan, dengan cara yang disyariatkan dan yang diperbolehkan. Itu dua konsep penting dalam urusan rezeki seorang Muslim. Jadi Allah bagikan rezeki itu, nah, tapi kita ingat ketika mencari rezeki itu, ketika ingin mendapatkan apa yang Allah berikan itu, jangan tinggalkan dua konsep penting itu. Demikian pula akhlak. Itu maksudnya kota iman. Demikian pula akhlak. Allah membagi akhlak sebagaimana membagi rezeki. Agar kita dimudahkan kepada pintu akhlak yang mulia. Jangan lupa berdoa kepada Allah, kembali kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Dan kita berusaha belajar, menuntut, mencarinya akhlak yang mulia itu ikhwatal iman. Yang temperamental berusaha belajar untuk menjadi penyabar. Yang sudah terlanjur sering berdusta, berusaha kembali tarik dirinya untuk kembali ke jalur yang jujur. Sebagaimana kita berusaha mencari apa? Rezeki itu ikhwatal iman. Ya. Kan luar biasa kita banting tulang, pontang panting dan bahasa-bahasa yang lainnya. Itu yang kita lakukan dalam urusan rezeki ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan hamba-Mu rezeki yang halal, ya, yang cukup. Oh, bukan yang cukup lagi Bang Helmi ya, yang lebih, ya, yang lebih. Kemudian yang kedua, kita mengambil usaha itu. Demikian pula ikhwatal iman, ketika kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang punya budi pekerti yang baik, maka salah satu yang harus kita tempuh, prinsip yang kita tempuh dalam mencari rezeki itu. Tapi kita kira demikian ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Ya, sudah hampir 50 menit. Ya, di sini jam 5.19 menit. Kita kira demikian kajian kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allah taala alam. Silakan kalau ada yang memiliki pertanyaan. Silakan Pak Guru. Di dalam hadis arba'in ada orang yang awalnya dia beramal amalan surga, terus sedikit, hampir sedikit dia dengan surga itu, ternyata dia beramal dengan amalan akhirnya dia masuk neraka. Kemudian ada juga orang sebaliknya, dia beramal dengan amal neraka, sedikit dia dengan neraka itu dia masuk surga. Ya, masuk surga. Nah, apa sebabnya itu? Tidak mungkin Allah akan berbuat seperti itu kalau tidak ada sebab-sebabnya. Itu yang itu kita takut akan terjadi seperti itu. Kita sudah ngaji begini-gini, tiba-tiba akhir ayat kita akan dicabut nyawa dan kadang suruh khatimah kan rugi. Jadi rugi sekali. Taib. Pertanyaannya Pak Guru, bagaimana dengan hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah
Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha. Dan lanjutan seterusnya. Sungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penghuni surga, sehingga antara dia dan surga itu ukuran apa? Zira'. Satu hasta. Kemudian catatan takdir mendahuluinya. Kemudian dia menjadi apa? Penghuni neraka. Dan sebaliknya ada orang yang mengamalkan amalan penghuni neraka. Ya. Sehingga ketika jarak antara dia dan neraka itu satu zira', dia mengamalkan apa? Amalan penghuni surga, kemudian dia menjadi penghuni surga. Ikhwatal iman. Inilah bahayanya su'ul khatimah. Nas'alullah salam wal afiyah. A'adzanallahu wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman. Disebutkan dalam beberapa riwayat, fima yabdu linnas, ternyata dia mengamalkan amalan penghuni surga yang nampak pada pandangan manusia. Ya. Mungkin dia tidak ikhlas, mungkin dia ujub, mungkin dia sum'ah, mungkin tidak tahu. Yang nampak itu adalah amalan apa? Penghuni surga, tapi ternyata batinnya tidak baik. Nas'alullah salam wal afiyah. Makanya bahayanya batin ini, khotal iman. Kita ini tidak tahu nasib kita di mana. Tapi kita sekarang ini usaha untuk berusaha untuk mendapatkan nasib yang baik di akhirat kelak. Dan jangan pernah sedikit pun kita tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita persembahkan di saat ini. Karena tidak ada jaminan kebaikan itu diterima oleh Allah. Kita harus selalu menyeimbangkan dua sayap. Sayap rasa takut dan sayap rasa harap. Kita takut akan siksa Allah dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita. Itu kita harapkan, ikhwatal iman. Dan kita terus berdoa kepada Allah dengan doa yang sering kali diulang-ulang oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita jauh lebih butuh kepada doa ini. Ikhwatal iman, ini doa yang mungkin sering kali antum dengar, berulang-ulang kali diperdengarkan oleh ustaz-ustaz kita di telinga kita. Tapi apakah sesering itu kita membacanya? Apakah ia menjadi wirid kita? Sejatinya doa ini harus menjadi wirid kita. Karena kita tidak tahu ya lebih cepat dari kita mengedipkan mata, Allah mampu untuk merubah hati kita dari hati yang taat menjadi ahli maksiat, dari hati yang diterangi cahaya iman kemudian akan seketika digelapkan dengan cahaya dan digelapkan dengan gelapnya kekufuran dan kesesatan. Wal'iyadzubillah. Jadi penyebabnya itu adalah fima yabdu linnas, karena yang nampak secara zahir dia amalan apa? Penghuni surga. Demikian juga ya. Maka Ibnu Qayyim ikhwatal iman menyebutkan orang itu, beliau mengatakan orang itu masuk surga sungguhnya ada orang yang masuk neraka karena ketaatan. Dan sungguhnya ada orang yang masuk surga karena dosa. Kemudian beliau menjelaskan, kenapa ikhwatal iman? Ya, karena dia ujub, karena dia riya. Ketaatan tapi menghasilkan riya, menghasilkan ujub. Apa gunanya? Akan sirna, akan batal, akan terhapus. Demikian. Kalau dosa, ternyata dosa itu menjadikan seorang hamba itu takut kepada Allah. Dia menyesal. Besar sekali penyesalannya, besar sekali rasa takutnya. Kemudian ternyata dengan itu dia bertaubat. Kemudian Allah terima taubatnya. Kemudian ia akhirnya dirahmati dan diampuni oleh Allah. Kemudian ia menjadi apa? Penghuni surga. Lihat, sebagaimana kisah dulu di Bani Israel yang sampai menyuruh anaknya untuk apa? Membakar jasadnya, jadikan abu. Saking apa takutnya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Pak Alam. Pernah saya dengar Ustaz ceramah, Ustaz siapa itu, orang masuk surga itu bukan karena amalnya Ustaz, karena rahmat. Maksudnya bagaimana supaya kita dapat rahmat Allah? Orang masuk surga karena rahmat, bukan karena amalan. Betul. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim. Nabi SAW mengatakan,
seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Demikian pula dengan dirimu ya Rasulullah. Wala ana. Demikian pula diriku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Azza wa Jalla meliputiku dengan rahmat dan kasih sayang. Artinya bagaimana ikhwatal iman? Terus apa fungsi amal soleh itu? Amal soleh itu fungsinya, tujuannya adalah agar kita mendapatkan rahmat itu. Nah itu dia. Makanya lihat dalam doa yang dipanjatkan Nabi Adam alaihi salam ketika ia telah melakukan dosa makan dari buah terlarang itu, apa doanya katakan? Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tar lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kita akan masuk surga dengan rahmat. Iya, kalau Allah nggak rahmati, kita nggak akan masuk surga. Kalau Allah tidak akan ampuni dosa kita, kita tidak layak, kita tidak berhak menjadi penghuni surga. Maka tujuan kita beramal soleh. Lihat amal soleh itu kan diantara ganjarannya ampunan dosa. Itu diantara banyak sekali hadis-hadis. Wudu menggugurkan dosa, salat 5 waktu menggugurkan dosa. Ya. Tujuannya itu ikhwatal iman, agar kita dirahmati oleh Allah dan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tapi kita kira demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.